selamat datang di Good Vibes. Bukan sekadar ruang berbagi informasi, tapi sebuah perjalanan untuk menyingkap lapisan-lapisan makna di balik setiap detik. Mari kita mulai petualangan ini bersama. Kiribati, rencana pelarian dari negara yang akan hilang. Bayangkan sebuah negara yang luasnya hanya setipis pantai, berdiri di atas gugusan karang purba yang mencuat dari lautan Pasifik, dengan ombak yang tiap tahun datang sedikit lebih tinggi, sedikit lebih dekat, sedikit lebih mengancam. Negara itu bernama Kiribati. Kiribati, dibaca Kiribati, bagi banyak orang, mungkin hanyalah satu nama asing dalam deretan negara-negara kecil di Pasifik yang jarang terdengar. Namun, bagi dunia yang sedang berjuang melawan dampak perubahan iklim, Kiribati adalah simbol dari sebuah pertanyaan paling menyakitkan. Apa yang terjadi ketika sebuah negara benar-benar tenggelam? Dalam peta global, Kiribati nyaris tak terlihat, sejumlah titik kecil tersebar di atas bentangan samudra luas. Tapi di balik ukuran dan keterpencilannya, negeri ini memuat tragedi besar yang tengah berlangsung secara perlahan. Ini bukan tragedi yang meledak seperti bom, bukan pula yang mengalir deras seperti sungai banjir, melainkan tragedi diam-diam, ketika laut naik, tanah menghilang, dan akhirnya, sejarah pun mulai terhapus. Kiribati adalah negara kepulauan yang terdiri dari 33 atol dan pulau karang yang tersebar di lebih dari 3,5 juta kilometer persegi lautan. Namun, luas daratannya sendiri hanya sekitar 800 km persegi, kurang dari setengah luas kota Jakarta. Penduduknya sekitar 120.000 jiwa. Kebanyakan dari mereka tinggal di Tarawa, ibu kota yang padat, panas, dan semakin hari semakin sempit. Tapi bukan hanya sempit secara fisik, Kiribati juga terasa sempit secara waktu. Negara ini seperti sedang berjalan di ujung detik terakhir. Waktu mereka sedang habis. Setiap pasang laut membawa lebih banyak air. Setiap musim hujan membawa genangan ke tanah yang dulu kering. Setiap anak yang lahir di Kiribati hari ini tumbuh di negeri yang mungkin tidak akan ada lagi saat mereka tua nanti. Bagi masyarakat Kiribati, laut bukanlah sekadar ruang geografis, tetapi jantung kehidupan. Di laut mereka mencari makan, bernyanyi, bermain, dan berdoa. Tapi dalam dekade terakhir, laut yang selama ini memberi kehidupan, mulai merebutnya kembali. Laut tidak pernah tidur, ujar Tebu Roro Tito, mantan Presiden Kiribati, dalam sebuah wawancara. Ia terus datang, perlahan, dan suatu hari, kita tak punya tempat lagi untuk berdiri. Perubahan iklim bukanlah wacana politis di sini. Ia adalah realitas yang nyata. Meningkatnya suhu global mempercepat mencairnya es di kutub utara dan selatan. Akibatnya, permukaan air laut global naik secara stabil setiap tahunnya. Menurut laporan IPCC, panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, permukaan laut telah naik sekitar 20 cm sejak awal abad ke-20, dan tren ini akan terus berlangsung, bahkan dengan kecepatan lebih tinggi. Bagi negara seperti Kiribati, yang rata-rata ketinggiannya hanya 2 meter di atas permukaan laut, ini adalah vonis kematian. Rumah-rumah yang dulunya aman kini dilanda banjir rob setiap tahun. Air tanah menjadi asin. Tanaman tidak bisa tumbuh, sumur air bersih tercemar, anak-anak menderita penyakit kulit karena air payau. Beberapa pulau kecil sudah mulai kehilangan bagian daratannya, dan lebih buruknya lagi, tidak ada tempat lebih tinggi untuk mengungsi. Tidak ada pegunungan di Kiribati, tidak ada dataran tinggi, tak ada tempat untuk naik ketika laut terus datang. Dalam sejarah umat manusia, kita mengenal kisah-kisah pengungsian karena perang, kelaparan, atau bencana alam. Namun Kiribati menawarkan sebuah babak baru dalam sejarah, pengungsian karena negaranya tenggelam. Langkah yang diambil oleh Presiden Anote Tong pada tahun 2014 adalah yang pertama dalam sejarah modern. Pemerintah Kiribati membeli sebidang tanah seluas 6.000 hektar di Fiji. Bukan untuk bisnis, bukan untuk perkebunan, tapi untuk satu hal,
menjadi rumah baru bagi rakyat Kiribati ketika negaranya sudah tidak bisa dihuni lagi. Tanah di Fiji itu terletak di Vanuatu, pulau terbesar kedua di Fiji. Pembelian ini menimbulkan kehebohan di media internasional. Tidak hanya soal logistik, tetapi juga soal moral. Apa arti dari kehilangan sebuah negara secara fisik? Jika tanah Kiribati hilang, kemana akan pergi paspor-paspor warga? Apakah identitas negara masih bisa dipertahankan di tanah orang lain? Apakah bangsa bisa tetap hidup tanpa geografi? Ini bukan pertanyaan retoris. Ini adalah kenyataan yang sekarang sedang dirancang, dijalani, dan disiapkan oleh pemerintah dan masyarakat Kiribati. Presiden Tong menyebut rencana ini sebagai Migration with Dignity, migrasi dengan martabat. Bukan pelarian panik, bukan pengungsian darurat, tetapi perpindahan yang tertata, penuh perencanaan, dan menjaga harga diri sebuah bangsa. Kiribati tak banyak menyumbang karbon ke atmosfer. Faktanya, emisi karbon per kapita mereka adalah salah satu yang terendah di dunia. Namun mereka justru menjadi korban pertama dari krisis yang disebabkan oleh negara-negara industri besar. Ini tidak adil, kata seorang aktivis muda dari Tarawa, Erin Tekoawa, dalam pidato PBB-nya. Kami tidak menciptakan masalah ini, tapi kami yang pertama kehilangan masa depan. Kiribati sering datang ke forum-forum global untuk menyuarakan jeritan mereka. Mereka mengetuk pintu diplomasi, menyampaikan data, membawa cerita, tapi dunia sering terlalu sibuk dengan urusan politik dan ekonomi untuk benar-benar mendengar. Sementara itu, air terus naik, tanah terus terkikis, dan waktu terus menipis. Bagi sebagian besar negara besar, krisis iklim masih bisa ditangani dengan teknologi. Tapi bagi Kiribati, bahkan teknologi tak banyak membantu. Mereka tidak bisa meninggikan seluruh pulau. Mereka tidak punya sumber daya untuk membangun tembok laut raksasa seperti Belanda. Mereka tidak bisa mengatur ulang geografi. Mereka hanya bisa menunggu dan bersiap. Namun jangan salah, Kiribati tidak diam. Di tengah ancaman yang tak kasat mata tapi sangat nyata itu, masyarakat Kiribati tetap bernyanyi, tetap menari, tetap memancing, dan tetap percaya bahwa kehidupan punya arti, bahkan di tepi kehancuran. Mereka adalah wajah dari harapan dan perjuangan yang sunyi. Mereka mulai menanam tanaman yang lebih tahan air asin. Mereka membuat tangki air hujan. Mereka mengirim generasi muda ke luar negeri untuk belajar, agar nanti bisa kembali dan membantu membangun kembali. Mereka tetap membuat festival budaya, menari di atas pasir yang terus menyempit. Sebab bagi mereka, Kiribati bukan hanya tempat. Kiribati adalah jiwa, dan selama jiwa itu masih hidup, Kiribati belum tenggelam. Cerita Kiribati bukan hanya tentang satu negara kecil di lautan Pasifik. Ini adalah cerita tentang masa depan dunia, karena Kiribati adalah pertama, tapi bukan yang terakhir. Negara-negara lain akan menyusul, Tuvalu, Maldives, Marshall Islands, bahkan kota-kota pesisir besar seperti Jakarta, Miami, dan Bangkok. Kiribati adalah peringatan tentang apa yang bisa terjadi jika kita tetap mengabaikan perubahan iklim. Peringatan tentang bagaimana kebijakan global bisa menciptakan ketidakadilan iklim. Tapi Kiribati juga adalah cermin bagi kita untuk melihat bagaimana manusia bisa tetap bertahan, tetap bermartabat, dan tetap manusiawi, bahkan ketika tanah tempat berpijak mulai lenyap. Inilah kisah Kiribati, bukan sekadar kisah tenggelamnya sebuah negeri, tapi kisah bagaimana manusia memperjuangkan eksistensinya ketika bumi sendiri mulai menyerah. Dari ketinggian ribuan kaki di atas permukaan Samudra Pasifik, Kiribati terlihat seperti kalung mutiara yang berserak. Pulau-pulaunya yang sempit, kecil, dan hampir tak tampak, menyebar seperti titik-titik halus di atas latar biru tak berujung. Namun dari dekat, tanah ini adalah rumah. Tempat yang hidup dengan napas laut dan langit. Tempat di mana karang adalah pondasi, dan angin tropis adalah irama yang mengiringi kehidupan.
Kiribati terdiri dari 33 pulau atol dan pulau karang kecil yang tersebar melintasi lebih dari 3 juta kilometer persegi perairan. Itu adalah wilayah laut yang sangat luas, hampir sepertiga dari ukuran benua Eropa, namun dengan total daratan yang jika digabungkan, bahkan tidak mencapai 850 kilometer persegi. Sebuah paradoks geografis, negara yang sangat besar di lautan, tapi sangat kecil di darat. Negara ini terbagi dalam 3 gugus utama, Gilbert Islands di barat, Phoenix Islands di tengah, dan Line Islands di timur. Pulau-pulau ini terpisah ribuan kilometer satu sama lain, namun dihubungkan oleh sejarah, bahasa, dan budaya yang sama, sebuah bukti bagaimana manusia bisa menyatu di tengah keterpisahan geografis. Ibu kota Kiribati terletak di Tarawa Selatan, sebuah atol yang memanjang sempit seperti sabuk karang. Disinilah pusat pemerintahan, sekolah, rumah sakit, dan mayoritas penduduk tinggal. Namun Tarawa juga adalah gambaran nyata betapa rapuhnya negeri ini. Pantainya yang sempit sudah tak mampu lagi menampung lautan sampah, limpahan air pasang, dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Masyarakat Kiribati adalah orang Mikronesia, kelompok etnis pelaut ulung yang sudah menghuni pulau-pulau ini sejak lebih dari 2000 tahun lalu. Mereka adalah keturunan pelaut besar yang menavigasi bintang, awan, arus laut, dan burung untuk menemukan pulau-pulau baru dalam bentangan samudra yang luas. Dalam budaya mereka, laut bukanlah pemisah, melainkan penghubung. Di masa lalu, sebelum konsep negara-negara modern terbentuk, Kiribati bukanlah satu kesatuan politik. Setiap atol berdiri sendiri, dengan sistem tradisional, kepala suku, dan adat lokal masing-masing. Mereka memiliki mitologi sendiri, seperti kisah penciptaan dari roh-roh leluhur yang mengukir pulau dari karang. Lagu-lagu rakyat, tarian, dan cerita lisan menjadi jembatan dari generasi ke generasi. Dalam bahasa Kiribati, tidak ada kata yang benar-benar setara dengan pemilik tanah dalam pengertian barat. Tanah dianggap sebagai warisan bersama, bukan properti individu. Ini menjadi refleksi filosofis bahwa mereka tidak menguasai tanah, melainkan hidup bersama tanah dan laut. Setiap hari di Kiribati dimulai dengan bunyi ombak yang menggesek pantai karang, disambut oleh ayam yang berkeliaran di bawah pohon kelapa, dan anak-anak berlarian menyusuri pantai sempit yang memisahkan dua dunia, laguna dan laut terbuka. Kehidupan di sini tidak mewah, tetapi kaya dalam kebersamaan. Masyarakat Kiribati masih hidup dengan cara tradisional, memancing dengan perahu kecil, menanam pandanus dan kelapa, serta mengandalkan sagu dan umbi-umbian sebagai makanan pokok. Di banyak pulau, listrik hanya tersedia selama beberapa jam sehari, dan air bersih diperoleh dari sumur dangkal atau tadahan hujan. Pesta dan upacara adat adalah denyut sosial yang kuat. Acara seperti botaki, pesta keluarga atau komunitas, sering diiringi oleh tarian tradisional yang penuh semangat dan lagu-lagu merdu dalam bahasa Kiribati. Pada acara ini, ikan, kelapa, dan buah pandanus menjadi persembahan, dan warga saling bertukar cerita tentang leluhur dan masa depan. Namun, kehidupan yang tampak damai ini menyembunyikan ketegangan yang tak terlihat, ketegangan dengan waktu. Setiap tahun, ruang hidup menjadi lebih sempit. Anak-anak yang dulu bermain di bawah pohon kelapa, kini bermain di antara bangkai pohon yang tumbang akibat abrasi. Sumur-sumur mengering, tanaman mati karena tanahnya terlalu asin. Tanah air berubah menjadi laut. Di Kiribati, pendidikan menjadi jalan utama untuk membuka pintu ke dunia luar. Sekolah-sekolah negeri dan misi agama tersebar di berbagai pulau, meskipun keterbatasan guru, buku, dan infrastruktur masih menjadi tantangan besar. Banyak anak-anak bercita-cita untuk menjadi guru, perawat, atau pekerja migran, profesi yang memungkinkan mereka membantu keluarga di tengah ekonomi yang rapuh. Agama juga memegang peran penting. Sebagian besar warga Kiribati menganut Kristen, khususnya Katolik dan Protestan. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat komunitas, tempat berkumpul, belajar, dan berdiskusi.
Namun dalam dekade terakhir, gereja juga menjadi tempat untuk merenungkan sesuatu yang lebih besar, bagaimana mempertahankan iman ketika rumah yang diberikan Tuhan mulai tenggelam. Pengaruh global juga hadir, perlahan tapi pasti. Generasi muda mengenal internet, musik pop, dan video dari luar negeri. Mereka mulai melihat dunia yang lebih luas. Namun di saat yang sama, mereka juga dihadapkan pada pertanyaan eksistensial. Haruskah mereka pergi untuk selamat? Atau tetap tinggal untuk bertahan? Sebagai negara kecil dengan sumber daya terbatas, Kiribati sangat bergantung pada bantuan luar negeri. Bantuan ini datang dari Australia, Selandia Baru, Jepang, Uni Eropa, dan berbagai lembaga PBB. Bantuan ini mencakup pembangunan sekolah, rumah sakit, sistem air bersih, hingga pelatihan pertanian tahan iklim. Namun ketergantungan ini menciptakan dilema. Di satu sisi, bantuan luar negeri sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup. Tapi di sisi lain, Kiribati juga ingin mempertahankan kedaulatan dan martabatnya sebagai bangsa yang merdeka. Mereka tidak ingin menjadi negara pengemis. Mereka ingin dipandang sebagai negara yang berjuang, bukan menyerah. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Kiribati berupaya memanfaatkan zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka untuk pendapatan negara. Izin penangkapan ikan diberikan kepada negara-negara besar seperti Jepang, Korea, dan Taiwan. Namun perjanjian ini sering dikritik karena tidak adil. Kapal asing mengambil terlalu banyak ikan, sementara masyarakat lokal justru kesulitan memancing. Kiribati memiliki budaya yang sangat kaya, namun juga sangat rentan. Bahasa Kiribati hanya digunakan oleh sekitar 120.000 penutur. Jika eksodus massal benar-benar terjadi, dan masyarakat tersebar ke berbagai negara, maka sangat mungkin dalam satu generasi bahasa ini akan punah. Lagu-lagu rakyat yang dinyanyikan oleh nenek-nenek di bawah pohon kelapa mungkin tak lagi terdengar. Tarian tradisional yang mengisahkan mitos penciptaan mungkin digantikan oleh video TikTok dalam bahasa Inggris. Ritual adat yang diwariskan sejak masa leluhur mungkin hilang bersama dengan tanah tempat mereka tumbuh. Kehilangan budaya bukan sekadar kehilangan tradisi, tetapi kehilangan identitas. Ketika satu budaya hilang, dunia kehilangan satu cara memandang hidup, satu cara menghayati hubungan manusia dengan alam. Kiribati menyadari hal ini. Mereka mulai mendigitalisasi cerita rakyat, merekam lagu, mengajarkan bahasa secara online, dan mendokumentasikan sejarah lisan. Tapi semua ini adalah upaya melawan waktu, upaya menyelamatkan jejak sebelum semuanya lenyap bersama air pasang. Negeri yang paling dekat dengan matahari, tapi paling jauh dari keputusan global. Kiribati adalah negeri yang pertama menyambut matahari setiap hari. Pulau Kiritimati, Christmas Island, mereka adalah tempat pertama di bumi yang menyambut tahun baru. Tapi secara ironis, mereka juga adalah salah satu tempat pertama yang akan menghilang dari peta dunia. Negeri ini menyimpan keindahan yang luar biasa, laut yang biru jernih, budaya yang hangat, dan semangat manusia yang luar biasa gigih. Tapi negeri ini juga menyimpan kepedihan, dari tanah yang terkikis, sumber air yang teracuni, hingga masa depan yang digantung oleh keputusan negara-negara besar yang bahkan tidak tahu di mana Kiribati berada. Mereka tidak meminta dikasihani. Mereka tidak meminta belas kasihan. Yang mereka minta hanya satu, didengar. Sebelum gelombang terakhir datang, sebelum tanah terakhir menghilang, sebelum dunia kehilangan satu negeri yang lahir dari karang, langit, dan keberanian untuk bertahan. Dalam sejarah panjang hubungan manusia dengan laut, air telah menjadi simbol kehidupan, kekuatan, dan ketenangan. Namun bagi Kiribati, laut kini berubah menjadi ancaman eksistensial. Dulu, penduduk pulau menyambut datangnya gelombang dengan damai, memancing ikan di atas sampan kecil, dan berenang di air laguna yang hangat. Sekarang, setiap ombak membawa kecemasan. Setiap pasang tinggi menghadirkan ketakutan baru. Air telah mulai merenggut tanah tempat kaki mereka berpijak. Di banyak tempat,
terutama di Tarawa Selatan dan pulau-pulau kecil seperti Abayang atau Marakei. Warga telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana daratan menyusut. Pohon kelapa yang dulu berdiri di bibir pantai kini roboh ke laut. Sumur air tawar yang dulu menjadi sumber kehidupan kini tercemar air asin. Tanah yang dulu bisa ditanami kini menjadi ladang garam. Data yang tidak bisa disangkal, fakta kenaikan air laut di Kiribati. Menurut laporan ilmiah dari Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, permukaan laut global naik sekitar 3,2 mm per tahun sejak tahun 1993, dan laju ini terus meningkat. Namun di Pasifik Tengah, tempat Kiribati berada, kenaikan air laut bahkan bisa mencapai 1,2 cm per tahun akibat pengaruh arus laut dan fenomena regional seperti El Nino. Jika tren ini berlanjut, maka sebagian besar wilayah Kiribati akan tenggelam dalam waktu kurang dari 1 abad. Bahkan sebelum seluruh wilayah benar-benar terendam, dampak awalnya sudah terasa. Air asin menyusup ke dalam tanah, menurunkan hasil pertanian, menghancurkan sumber air tawar, dan mempercepat erosi pantai. Di Pulau Betio, bagian paling padat di Tarawa, garis pantai telah bergeser beberapa meter dalam 1 dekade. Penduduk yang tinggal dekat pantai harus membangun dinding penahan gelombang dari ban bekas, batu karang, atau potongan kayu, upaya darurat yang seringkali tak mampu melawan kekuatan lautan. Cerita tentang perubahan iklim sering terdengar abstrak, seolah hanya angka dan statistik. Namun di Kiribati, cerita itu memiliki wajah. Di desa Bikenibu, misalnya, keluarga Kaur kehilangan rumah mereka setelah tanah tempat rumah itu berdiri lenyap diterjang gelombang besar saat air pasang. "Saya sedang tidur ketika air mulai masuk ke rumah," ujar Kaur. "Saya pikir ini hanya gelombang besar biasa. Tapi beberapa menit kemudian, dinding rumah roboh dan kami harus lari malam-malam sambil membawa anak-anak." Sejak malam itu, keluarga Kaur tidak pernah bisa kembali ke rumah mereka. Mereka kini tinggal menumpang di rumah saudara yang sudah penuh sesak. Mereka bukan satu-satunya. Puluhan keluarga lain di sekitar mereka mengalami nasib yang serupa. Sebuah studi oleh lembaga lokal menyebutkan bahwa lebih dari 200 keluarga di Tarawa Selatan telah dipaksa pindah dalam 5 tahun terakhir karena hilangnya daratan. Air asin yang masuk ke dalam sumsum kehidupan. Salah satu dampak paling merusak dari naiknya permukaan laut bukanlah banjir semata, melainkan intrusi air laut ke dalam tanah dan sumur. Di banyak pulau karang, air tawar berada dalam bentuk lensa air, lapisan tipis air tawar yang mengapung di atas air asin di bawah tanah. Ketika air laut naik, tekanan dari bawah membuat lensa air tawar ini menyusut atau bahkan tercemar. Hasilnya, sumur-sumur menjadi asin. Anak-anak mengalami diare karena mengonsumsi air yang terkontaminasi. Tanaman mati karena tanah terlalu asin. Dan perempuan, yang umumnya bertugas menimba air dan menyiapkan makanan, harus berjalan lebih jauh untuk mencari sumber air yang masih bisa dikonsumsi. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah dan NGO, seperti pembangunan sistem penampungan air hujan dan desalinasi sederhana. Namun dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan musim kemarau yang semakin panjang, solusi ini hanya bersifat sementara. Abrasi yang tidak bisa dihentikan, daratan menjadi lautan. Abrasi adalah proses alamiah di mana ombak perlahan-lahan mengikis daratan. Namun di Kiribati, proses ini tidak lagi pelan. Dalam beberapa tahun terakhir, badai tropis menjadi semakin sering dan kuat. Gelombang pasang mencapai titik-titik yang belum pernah terjamah sebelumnya. Dalam satu malam badai, puluhan meter pantai bisa hilang. Pemerintah telah membangun tanggul-tanggul dari beton di beberapa lokasi penting, seperti di sepanjang jalan utama di Tarawa. Namun konstruksi ini sangat mahal, dan hanya mampu melindungi sebagian kecil dari total wilayah. Mayoritas desa dan pemukiman terpencil tidak memiliki perlindungan sama sekali. Beberapa warga mencoba membangun penghalang sendiri, dengan menanam pohon bakau, menyusun batu-batu karang, atau membuat benteng dari karung pasir.
Namun ini seperti mencoba menahan tsunami dengan tangan kosong. Air terus datang, dan tanah terus pergi. Dampaknya terhadap pangan dan ketahanan hidup. Kiribati bukan hanya kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan makanan sendiri. Tanah yang asin tidak bisa lagi ditanami. Ikan-ikan di laguna semakin sulit ditemukan, entah karena perubahan suhu air atau karena populasi manusia yang meningkat drastis. Ketergantungan pada makanan impor meningkat. Di banyak toko kecil, mie instan dan beras dari luar negeri menggantikan ubi dan kelapa lokal. Ini bukan hanya persoalan budaya dan kemandirian, tapi juga kesehatan. Diabetes dan penyakit jantung meningkat pesat dalam 2 dekade terakhir, sebagian besar akibat perubahan pola makan. Beberapa proyek urban farming dan kebun komunitas mencoba menghidupkan kembali pertanian lokal dengan teknik baru, seperti hidroponik atau pertanian dalam kontainer. Tapi tantangannya besar, mahal, memerlukan pelatihan, dan rentan terhadap gangguan logistik. Selain manusia, laut yang naik juga menghancurkan rumah-rumah makhluk lainnya. Terumbu karang di sekitar Kiribati adalah ekosistem yang sangat kaya, tempat berkembang biaknya ikan dan organisme laut lain. Namun pemanasan global juga memicu bleaching atau pemutihan karang. Ketika suhu air terlalu tinggi, alga yang hidup dalam jaringan karang akan mati, dan karang kehilangan warnanya serta sumber energinya. Karang yang memutih adalah karang yang sekarat, dan jika karang mati, maka ekosistem pun runtuh, ikan menghilang, pantai kehilangan pelindung alami dari gelombang, dan masyarakat kehilangan sumber pangan utama mereka. Krisis yang diam-diam mengusir penduduk. Kiribati belum kehilangan seluruh wilayahnya, tapi sudah mulai kehilangan penduduknya. Banyak anak muda yang memilih pergi ke luar negeri untuk mencari masa depan yang lebih pasti. Program migrasi kerja ke Australia dan Selandia Baru menjadi populer, terutama bagi mereka yang bekerja di bidang pertanian, keperawatan, dan pekerjaan musiman. Namun di balik migrasi ini, ada kisah sedih, keterpaksaan. Bukan migrasi karena pilihan bebas, melainkan karena tanah kelahiran tak lagi mampu menjanjikan kehidupan yang layak. Mereka membawa serta trauma, kerinduan, dan kadang rasa bersalah karena meninggalkan orang tua dan saudara di negeri yang tenggelam perlahan-lahan. Di banyak negara, perubahan iklim adalah isu masa depan. Di Kiribati, perubahan iklim adalah kenyataan harian. Setiap gelombang pasang yang lebih tinggi dari biasa, setiap sumur yang mulai asin, setiap rumah yang harus ditinggalkan, semua menjadi bagian dari narasi besar. Perlahan tapi pasti, negeri ini menghilang. Naiknya air laut bukan hanya tentang kehilangan fisik, tapi juga kehilangan emosional dan spiritual. Ketika tanah leluhur hilang, yang hilang bukan hanya ruang, tapi juga sejarah. Ketika pohon tempat bermain di masa kecil tercabut dan hanyut, yang hilang bukan hanya tumbuhan, tapi juga kenangan. Kiribati kini berdiri di tepi waktu, bukan hanya sebagai korban, tapi juga sebagai saksi dan peringatan, bahwa jika dunia tidak berubah, maka satu persatu negeri kecil ini akan lenyap. Dan dunia pun akan menjadi lebih miskin, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara moral. Ketika sebagian besar negara masih sibuk menyusun regulasi dan memperdebatkan target emisi karbon, Kiribati mengambil langkah yang tak terbayangkan oleh banyak bangsa, membeli sebidang tanah seluas 2.000 hektar di Pulau Vanuatu, Fiji, sekitar 2.000 km dari tanah air mereka. Bagi Presiden Anote Tong, yang memimpin Kiribati dari 2003 hingga 2016, ini bukan sekadar akuisisi properti, melainkan investasi terakhir untuk menyelamatkan identitas nasional. Jika tanah kami hilang, apakah kami masih disebut negara? Apakah kami masih orang Kiribati? Begitu ungkapnya dalam pidato di hadapan PBB. Dengan membeli tanah di negara lain, Kiribati memulai apa yang kemudian disebut sebagai eksodus terencana, planned relocation, suatu bentuk migrasi massal yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern karena ancaman iklim. Mengapa Fiji, dan apa yang dibeli?
Fiji dipilih karena kedekatan geografis, kesamaan budaya Oseania, serta keterbukaan pemerintah Fiji untuk menerima saudara dari pulau tetangga. Tanah yang dibeli terletak di wilayah Naboowalu, bagian dari Pulau Vanuatu, dan merupakan wilayah subur yang cocok untuk pertanian. Namun, rencana itu jauh dari sekadar membeli sawah dan ladang. Kiribati membayangkan masa depan di mana tanah tersebut menjadi lokasi permukiman baru, rumah sakit, sekolah, dan simbol keberlanjutan identitas bangsa Kiribati. Dengan dana sekitar 8,7 juta dolar Amerika Serikat, pembelian ini menandai satu-satunya upaya resmi suatu negara untuk memindahkan dirinya secara kolektif. Meski demikian, lahan ini belum dihuni secara besar-besaran. Pemerintah menyebutnya sebagai opsi cadangan, sebuah backup plan jika kondisi memburuk secara drastis. Namun bayang-bayang eksodus itu sudah mulai menghantui masyarakat. Dilema kolektif, siapa yang akan pergi? Siapa yang tinggal? Meskipun tanah sudah dibeli, pertanyaan terbesar tetap ada, siapa yang akan dikirim terlebih dahulu? Apakah berdasarkan kondisi kesehatan, status sosial, atau keahlian? Apakah mereka yang pergi akan menjadi perintis atau pengungsi? Wawancara dengan beberapa warga menunjukkan beragam reaksi. Kalau pemerintah bilang saya harus pergi, saya pergi. Tapi hati saya tetap di Tarawa, kata Matia, seorang nelayan. Sementara itu, Rei, seorang ibu rumah tangga, berkata, saya tidak ingin anak saya tumbuh sebagai orang asing di tanah orang. Tapi saya juga tidak ingin dia tenggelam bersama pulau ini. Migrasi bukan sekadar logistik, ini adalah pemisahan budaya, sejarah, bahkan spiritualitas. Banyak orang Kiribati percaya bahwa roh leluhur mereka tinggal di tanah kelahiran. Bagaimana mungkin mereka meninggalkannya? Fiji memang ramah secara budaya, tapi bukan tanpa risiko. Migrasi massal ke tanah asing dapat memicu konflik sosial, tekanan ekonomi, dan tantangan integrasi. Kiribati telah menegaskan bahwa mereka tidak berniat membentuk negara dalam negara di Fiji. Sebaliknya, mereka ingin berasimilasi, membaur, tapi tetap mempertahankan identitas mereka. Ini usaha yang sangat rumit. Pemerintah Fiji sendiri menyatakan komitmen menerima warga Kiribati. Namun dengan syarat, tidak ada pemisahan hukum, tidak ada klaim kedaulatan di atas tanah Fiji, dan semua migran harus tunduk pada hukum lokal. Beberapa warga Fiji merasa khawatir, akankah ada rebutan pekerjaan, air, dan tanah? Dalam konteks krisis iklim global, solidaritas antar negara diuji bukan di ruang konferensi, tetapi di ladang-ladang dan desa tempat orang-orang tinggal berdampingan. Langkah membeli tanah di Fiji menjadikan Kiribati sorotan dunia. Dalam berbagai forum internasional, Kiribati bukan lagi korban pasif, tapi pelaku aktif yang memaksa dunia melihat kenyataan perubahan iklim. Presiden Tong sering menggunakan istilah mobilisasi dengan martabat, migration with dignity. Alih-alih menjadi pengungsi iklim yang melarikan diri, warga Kiribati ingin bermigrasi dengan persiapan, kehormatan, dan pengakuan hak asasi manusia. Konsep ini kemudian memengaruhi banyak kebijakan internasional. Kiribati menjadi studi kasus di UNHCR, IOM, dan lembaga-lembaga migrasi global. Mereka menunjukkan bahwa adaptasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal manusia, nilai, rasa memiliki, dan masa depan bersama. Sebagian besar generasi muda Kiribati sudah belajar tentang eksodus ini sejak kecil. Di sekolah, mereka diajarkan bahwa masa depan mereka mungkin tidak lagi di pulau yang mereka kenal. Beberapa sekolah mulai mengajarkan bahasa Fiji, keterampilan pertanian modern, dan pengenalan budaya luar. Organisasi masyarakat juga mulai melatih pemuda dengan keahlian yang bisa digunakan di luar negeri, merawat lansia, pertukangan, teknologi informasi, dan bahasa Inggris. Semuanya sebagai bagian dari paket migrasi bermartabat. Namun, pendidikan ini juga menyisakan trauma. Banyak anak-anak bertanya, mengapa kami harus meninggalkan rumah?
Para guru sering kesulitan menjelaskan tanpa membuat mereka merasa menjadi korban. Kiribati mungkin menjadi salah satu negara pertama yang menguji batas-batas hukum internasional tentang eksistensi negara. Jika seluruh wilayah fisik mereka hilang, apakah Kiribati masih diakui sebagai negara di PBB? Apakah mereka masih memiliki hak suara? Beberapa ahli hukum menyarankan pendekatan baru, negara tanpa wilayah fisik, tetapi memiliki populasi, pemerintahan, dan pengakuan diplomatik. Ini konsep radikal, negara yang hidup dalam diaspora. Kiribati tengah menulis ulang definisi kenegaraan. Di masa depan, kita bisa membayangkan negara-negara terapung, digital, atau eksil. Dan Kiribati akan menjadi pionir dari masa depan itu. Membeli tanah di Fiji bukanlah bentuk kekalahan. Ini adalah bentuk keberanian. Pengakuan bahwa masa depan tidak bisa hanya ditunggu, tapi harus dipersiapkan. Di dunia yang penuh ketidakpastian iklim, Kiribati mengajarkan kepada kita bahwa bertahan hidup bukan hanya soal teknologi atau ekonomi, tapi soal martabat. Tentang kemampuan suatu bangsa untuk merancang eksodus bukan sebagai pelarian, tapi sebagai perjalanan bermartabat menuju masa depan. Jika Kiribati bisa melakukannya, negara kecil di tengah samudra yang nyaris tak terlihat di peta, maka dunia tidak punya alasan untuk berpangku tangan. Karena pada akhirnya, perubahan iklim bukan hanya akan menenggelamkan pulau kecil, tapi bisa menghanyutkan seluruh kemanusiaan kita jika kita tetap diam. Bayangkan sebuah negara yang tidak lagi memiliki tanah, tidak ada garis perbatasan, tidak ada bendera yang dikibarkan di depan kantor pemerintahan yang berdiri di atas bumi miliknya sendiri. Tidak ada rumah-rumah rakyat yang menghadap laut, tidak ada pantai-pantai tempat anak-anak bermain di sore hari. Hanya kenangan, lagu-lagu tradisional, cerita rakyat, dan adat istiadat yang hidup dari mulut ke mulut. Inilah masa depan yang mungkin akan dialami Kiribati, negara tanpa daratan, tapi berusaha tetap menjadi sebuah bangsa. Apa yang menjadikan suatu bangsa? Apakah tanah? Apakah gedung-gedung? Atau apakah ingatan kolektif, bahasa, dan ikatan budaya yang menyatukan hati manusia? Ketika pulau-pulau itu tenggelam di bawah samudra, Kiribati mencoba menjawab pertanyaan yang belum pernah dihadapi oleh umat manusia di zaman modern. Bagaimana melestarikan identitas nasional jika tempat lahir telah menghilang? Salah satu cara paling kuat mempertahankan identitas adalah melalui bahasa. Bahasa Kiribati atau Teta Etaeni Kiribati masih digunakan oleh mayoritas warga, baik di dalam negeri maupun diaspora kecil di Selandia Baru dan Fiji. Bahasa ini bukan sekadar alat komunikasi, ia adalah jendela dunia Kiribati. Ia menyimpan filosofi hidup, kearifan leluhur, hingga cara masyarakat berinteraksi dengan laut dan alam. Di komunitas diaspora, banyak organisasi budaya yang kini berfokus pada pelestarian bahasa. Kelas-kelas malam, klub seni, dan festival budaya digelar untuk memastikan bahwa generasi muda Kiribati di luar negeri tidak lupa jati diri mereka. Lagu-lagu tradisional Kiribati juga menjadi semacam kapsul waktu. Dengan irama berulang dan gerak tari yang menyerupai ombak, lagu-lagu ini bercerita tentang cinta, panen, laut, badai, dan keberanian. Bahkan saat rumah sudah digantikan asrama atau apartemen di Fiji, suara itu tetap menyatukan komunitas. Demikian pula dengan doa-doa yang dipanjatkan dalam bahasa ibu. Gereja-gereja di diaspora Kiribati menjadi tempat di mana spiritualitas dan kebudayaan melebur menjadi satu. Ketika tanah air lenyap secara fisik, mereka percaya bahwa Tuhan masih bisa dijumpai dalam nyanyian dan sembahyang. Tidak banyak bangsa di dunia yang menggunakan tubuh mereka sebagai media narasi sejarah seperti masyarakat Kiribati. Setiap tarian bukan sekadar hiburan, tapi penyampaian kisah. Tari-tari Kiribati penuh makna, tentang migrasi purba, tentang laut, tentang leluhur, dan tentang bencana. Di tengah kemungkinan kehilangan tanah, tarian menjadi dokumen hidup, tubuh menjadi arsip, gerak menjadi buku sejarah. Seorang penari muda, Terita, yang tinggal di Fiji, berkata, "Ketika aku menari,
Aku merasa tanahku masih ada di bawah kakiku. Dengan diaspora semakin tersebar, pertunjukan tari menjadi ritual pemersatu dan penegas bahwa identitas Kiribati masih utuh, meskipun secara geografis tercerai-berai. Bagi banyak warga Kiribati, pulau bukan hanya tempat tinggal, tapi ruang suci. Tanah adalah rumah para leluhur. Di bawah pohon kelapa tua atau di dekat sumur tua, ada roh-roh yang menjaga komunitas. Ritual adat seperti Teka Bane, penguburan adat, atau Tebuka, ritual keluarga, berakar dalam hubungan spiritual dengan tanah. Pertanyaannya kemudian muncul, jika tanah itu tenggelam, apakah roh-roh itu ikut tenggelam? Atau mereka tetap ada, menunggu para keturunan di dunia lain? Beberapa pemimpin adat mencoba menjawab ini dengan membentuk ruang-ruang suci di tempat pengungsian, pohon suci baru, altar sederhana, bahkan hanya sebongkah tanah kering dari pulau asal yang dibawa dalam toples kaca. Di gereja atau tempat-tempat umum di komunitas diaspora, mereka menggelar ritual penghormatan untuk tanah asal yang kini tak lagi bisa dikunjungi. Ini bukan nostalgia, ini adalah bentuk nyata dari perjuangan eksistensial, mempertahankan hubungan spiritual dengan tanah meskipun fisiknya sudah tiada. Ketika Kiribati kehilangan pulau-pulau secara fisik, muncul tantangan hukum internasional. Apakah kewarganegaraan bisa tetap melekat jika negaranya sudah tidak ada secara geografis? Apakah mereka tetap bisa memiliki paspor Kiribati? Apakah mereka masih punya hak untuk berbicara di forum internasional? Sejumlah akademisi dan diplomat mulai mengkaji konsep deterritorialized nation, negara tanpa wilayah tetap. Gagasan ini menantang tatanan hukum internasional yang selama ini bergantung pada batas fisik. Kiribati bisa menjadi preseden penting. Jika mereka diakui sebagai bangsa diaspora, maka bangsa-bangsa lain yang menghadapi bencana iklim akan memiliki landasan hukum baru untuk mempertahankan identitas nasional. Kiribati bahkan berpotensi menjadi negara digital pertama, tanpa wilayah, tapi dengan warga negara aktif, pemerintahan virtual, dan pengakuan diplomatik. Ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah satu-satunya masa depan yang mungkin bagi negara-negara kepulauan yang terancam punah. Di tengah keterbatasan dan trauma, pendidikan menjadi alat penting menjaga kesinambungan identitas. Di sekolah-sekolah Kiribati dan komunitas diaspora, sejarah lokal mulai mendapat porsi lebih besar. Anak-anak diajarkan tentang asal-usul leluhur, tentang mitologi laut, tentang migrasi kuno dari Mikronesia, dan tentu saja tentang ancaman tenggelamnya tanah air mereka. Namun ini bukan narasi ketakutan, ini narasi harapan. Seorang guru di sekolah komunitas Kiribati di Fiji menyampaikan kepada murid-muridnya, tanah kita mungkin hilang, tapi cerita kita akan terus hidup. Dan kalian adalah penjaganya. Komik, film dokumenter pendek, hingga drama sekolah mulai dipakai untuk menyampaikan sejarah dalam bentuk yang dapat diakses anak-anak. Ini bukan sekadar edukasi, tapi upaya membentengi generasi masa depan dari kehilangan identitas. Banyak warga Kiribati kini bekerja di sektor migran seperti perawat, pelaut, atau pekerja konstruksi di negara-negara seperti Selandia Baru, Australia, dan Fiji. Remitansi, uang kiriman dari diaspora, menjadi salah satu sumber utama ekonomi Kiribati. Namun di balik angka ekonomi itu, tersembunyi kisah pengorbanan dan adaptasi. Para pekerja diaspora tidak hanya mengirim uang, tapi juga membawa pulang cerita, harapan, dan nilai baru yang perlahan mewarnai identitas bangsa. Ekonomi diaspora juga menjadi basis kemungkinan masa depan Kiribati. Jika tidak bisa lagi bergantung pada sumber daya alam di pulau-pulau, maka keterampilan diaspora, wirausaha lintas negara, dan komunitas internasional akan menjadi tulang punggung keberlangsungan bangsa. Kiribati kini menjadi simbol global. Bagi aktivis lingkungan, ia adalah contoh nyata dampak perubahan iklim. Bagi akademisi, ia adalah studi kasus tentang kenegaraan dan identitas. Bagi komunitas spiritual, Kiribati adalah refleksi hubungan manusia dengan alam. Mereka bukan hanya korban, mereka adalah pelopor.
Mereka menunjukkan bahwa identitas tidak sepenuhnya bergantung pada lokasi, tapi pada kesadaran kolektif. Dalam dunia yang makin digital dan terhubung, bangsa bisa eksis secara non-fisik, dan Kiribati mungkin menjadi bangsa pertama yang menjalani itu. Identitas tidak bisa digenangi air. Ia mengapung, mencari bentuk baru, hidup dalam lagu, dalam tarian, dalam ingatan. Kiribati mungkin kehilangan tanah, tapi mereka tidak akan kehilangan jiwa. Dunia harus belajar dari mereka. Karena jika Kiribati bisa tetap menjadi bangsa di tengah ketiadaan, maka tidak ada alasan bagi umat manusia untuk menyerah menghadapi badai perubahan iklim. Mereka adalah bangsa laut, dan laut telah mengajari mereka satu hal penting. Ombak bisa menghancurkan, tapi juga bisa membawa kita menuju daratan baru, jika kita tahu kemana harus mendayung. Di ruang-ruang konferensi yang dingin, berkilau oleh pencahayaan modern dan dipenuhi oleh para diplomat berdasi, berdirilah seseorang dari sebuah negara kecil di tengah Samudra Pasifik. Suaranya tenang tapi tegas. Ia berbicara tentang banjir yang menenggelamkan sekolah, tentang mata air yang menjadi asin, tentang kuburan nenek moyang yang hanyut oleh pasang. Ia bukan sekadar menyuarakan data, tapi mengangkat jeritan tanah air yang kian tenggelam. Kiribati mungkin kecil secara geografis dan kekuatan ekonomi. Namun dalam diplomasi iklim, ia berdiri tegak sebagai raksasa moral. Sejak awal abad ke-21, para pemimpin Kiribati tampil di forum-forum global seperti COP, Conference of the Parties, PBB, hingga Forum Asia Pasifik, membawa satu pesan sederhana namun mendesak, kami sedang tenggelam, dan kalian berikutnya. Presiden Anote Tong, tahun 2003 sampai tahun 2016, menjadi ikon perjuangan ini. Dalam pidatonya yang menyayat, ia berkata, kami tidak ingin menjadi martir dari perubahan iklim. Kami ingin menjadi peringatan. Di balik layar diplomasi formal, generasi muda Kiribati membentuk gelombang baru, gerakan rakyat, aktivisme digital, dan komunitas aksi yang mengguncang wacana global. Anak-anak muda Kiribati yang belajar di Fiji, Selandia Baru, hingga Eropa menggunakan platform sosial media, seni, dan komunitas untuk menantang ketidakpedulian dunia. Mereka membuat dokumenter, menulis puisi, menciptakan instalasi seni tentang laut yang merangsek ke ruang tamu mereka. Mereka menyuarakan kisahnya dalam TED Talks, menulis opini di surat kabar internasional, dan bahkan tampil dalam festival film. Salah satu tokoh muda bernama Maria Timon, seorang aktivis perempuan dari Tarawa, pernah berkata di forum global, saya tidak datang ke sini meminta belas kasihan. Saya datang sebagai suara bumi yang terluka. Dengarkanlah, sebelum kalian juga perlu menjerit. Di banyak negara, pendidikan adalah alat membentuk masa depan. Namun di Kiribati, pendidikan adalah alat mempertahankan keberadaan. Seiring dengan naiknya permukaan laut, sekolah-sekolah di pulau utama seperti Tarawa mulai memasukkan kurikulum perubahan iklim, tidak hanya sebagai ilmu alam, tetapi sebagai pengalaman hidup. Murid-murid tidak sekadar belajar dari buku, mereka hidup dalam pelajaran itu. Mereka mengukur permukaan laut, mencatat pola pasang, meneliti tanaman mangrove, dan mewawancarai para tetua. Sekolah menjadi laboratorium hidup dari krisis iklim. Bahkan di komunitas diaspora, anak-anak Kiribati diajarkan bahwa harapan bukan sekadar rasa optimis, tapi keputusan sadar untuk bertindak. Mereka dididik bukan hanya untuk selamat dari perubahan iklim, tetapi untuk menjadi pemimpin dalam dunia baru yang harus mencari cara hidup berdampingan dengan bencana. Kiribati tidak berjuang sendiri. Ia adalah bagian dari kelompok negara-negara berkembang kepulauan kecil, Small Island Developing States, SIDS, seperti Tuvalu, Marshall Islands, Maldives, dan Seychelles. Mereka bersatu dalam aliansi seperti AOSIS, Alliance of Small Island States, sebuah blok diplomatik yang semakin berpengaruh dalam negosiasi iklim. Dalam forum-forum internasional, aliansi ini membawa narasi yang menyentuh dan keras, bahwa dunia harus mengurangi emisi karbon secara drastis,
atau mereka akan kehilangan negara-negara anggotanya. Mereka tidak hanya menuntut, tapi juga memberikan solusi, adaptasi berbasis komunitas, transfer teknologi, hingga skema migrasi bermartabat. Kiribati, bersama rekan-rekannya, membentuk wajah moral dari krisis iklim global. Mereka memaksa dunia untuk melihat bukan hanya angka dan statistik, tapi wajah-wajah manusia, anak-anak yang kehilangan sekolah, keluarga yang terpisah, dan budaya yang menghadapi ancaman punah. Di tengah keterbatasan infrastruktur, Kiribati tidak tinggal diam. Berbagai inovasi kecil tumbuh dari komunitas lokal, pertanian terapung, sistem penyaringan air laut sederhana, rumah panggung anti banjir, hingga proyek konservasi mangrove oleh masyarakat adat. Inovasi ini bukanlah teknologi canggih berbiaya tinggi, tetapi solusi lokal berbasis pengalaman dan adaptasi. Seorang petani dari Pulau Abayang mengatakan, "Kami tidak punya uang untuk menunggu bantuan luar negeri. Kami punya kelapa, akar, dan akal. Itu cukup untuk memulai." Proyek-proyek kecil ini kemudian dijadikan model oleh LSM Internasional untuk dikembangkan lebih luas. Kiribati menunjukkan bahwa adaptasi bukan sekadar proyek besar pemerintah, tapi bisa lahir dari halaman belakang rumah. Dalam banyak kisah bencana, agama dan iman sering menjadi pelipur lara. Namun bagi masyarakat Kiribati, iman bukan hanya pelipur, ia adalah motor perlawanan. Gereja-gereja dan tempat ibadah menjadi pusat edukasi, koordinasi bantuan, dan motivasi kolektif. Doa-doa disatukan dengan aksi nyata. Jemaat membersihkan pantai, menanam pohon pelindung, dan menggalang dana untuk anak-anak pengungsi iklim. Pendeta dan pemuka agama menjadi pemimpin komunitas yang menjaga harapan tetap menyala di tengah badai. Iman juga membantu menyatukan komunitas diaspora. Dalam ritual bersama, mereka mengingat tanah air sambil memupuk semangat untuk melanjutkan perjuangan. Mereka percaya, jika tubuh mereka harus berpindah, jiwa mereka tetap menari di atas pulau yang hilang. Kisah Kiribati seharusnya menjadi cermin bagi dunia. Di saat negara-negara besar masih berdebat soal angka emisi, Kiribati sudah menanam pohon, mengajar anak-anak tentang adaptasi, dan menyuarakan keadilan iklim. Apa yang membuat sebuah bangsa besar? Bukan jumlah penduduknya, bukan luas wilayahnya, bukan kekuatan militernya, tapi keteguhan hati untuk bertahan dan memberi harapan, bahkan saat semua hal tampak hilang. Kiribati tidak menyerah. Mereka tidak menunggu, mereka tidak mengeluh, mereka bergerak dalam skala kecil tapi berdampak global, dalam bisikan tapi menggetarkan dunia. Kiribati telah menunjukkan bahwa krisis tidak selalu berarti kehancuran. Krisis bisa menjadi panggilan, panggilan untuk bersatu, berinovasi, dan berani bermimpi meski tanah sudah mulai menghilang. Melawan dengan harapan bukanlah sikap naif. Itu adalah bentuk perlawanan paling kuat, karena hanya mereka yang punya harapanlah yang akan terus bergerak maju. Dalam dunia yang berubah, Kiribati adalah pengingat bahwa manusia bukan hanya makhluk yang tunduk pada alam. Kita juga makhluk yang belajar, beradaptasi, dan menciptakan masa depan, bahkan dari reruntuhan pulau-pulau yang tenggelam. Kiribati tidak memiliki gedung pencakar langit, tidak ada kilang minyak raksasa, dan tak satu pun markas perusahaan global. Namun negeri kecil ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak negara besar, pengalaman hidup yang otentik tentang krisis iklim. Kiribati adalah cermin masa depan bagi umat manusia, cermin yang retaknya kini mulai terlihat di banyak belahan dunia. Negeri ini telah menanam benih kesadaran, menyiramnya dengan air mata perjuangan, dan menumbuhkannya di tanah yang perlahan menghilang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi sekadar apa yang akan terjadi pada Kiribati, tetapi apa yang telah Kiribati ajarkan pada dunia. 1. Hidup berdampingan dengan krisis. Alih-alih menolak realitas, masyarakat Kiribati memilih untuk menghadapinya. Mereka menerima bahwa laut naik, bahwa tanah akan hilang, dan bahwa mereka harus belajar untuk hidup dalam ketidakpastian.
Tapi penerimaan ini bukan bentuk pasrah, melainkan titik awal untuk bergerak. Dunia seringkali terjebak dalam siklus penyangkalan dan penundaan. Kiribati justru memilih jalan yang lebih dewasa, memahami krisis sebagai bagian dari hidup, bukan sekadar musuh yang harus dibasmi. Dari sini, kita belajar bahwa perubahan iklim bukan hanya masalah teknis, tetapi juga soal kesiapan psikologis dan kultural. 2. Migrasi bermartabat, hak untuk menentukan takdir. Kiribati mengajarkan bahwa berpindah tempat bukan selalu bentuk kekalahan. Eksodus yang dirancang dengan sadar, seperti pembelian tanah di Fiji, menunjukkan bahwa migrasi dapat menjadi strategi adaptasi yang terhormat, bukan sekadar pelarian. Dalam dunia yang mobilitas manusianya kian meningkat akibat konflik, iklim, atau ekonomi, Kiribati memberi preseden penting bahwa migrasi harus diperlakukan sebagai hak, bukan tragedi. Sebuah hak untuk mempertahankan martabat, bukan sekadar mencari tempat berteduh. Kita belajar bahwa penting bagi dunia untuk menyusun kebijakan global tentang migrasi iklim yang menjamin hak, perlindungan hukum, dan keutuhan komunitas bagi para pengungsi lingkungan. 3. Budaya sebagai benteng terakhir. Ketika tanah fisik menghilang, yang tersisa adalah budaya. Kiribati sadar bahwa bahasa, nyanyian, tarian, dan ritual tidak bisa dibiarkan tenggelam bersama pulau. Oleh karena itu, mereka mulai merekam kisah, menulis sejarah, mendigitalkan tradisi, dan mentransmisikannya ke generasi muda dimanapun mereka tinggal. Budaya menjadi semacam negara terapung, sebuah tempat batin yang dapat ditinggali oleh siapapun, dimanapun. Dalam dunia global yang cepat berubah, Kiribati mengingatkan kita pentingnya menjaga akar. Ketika dunia menjadi datar dan seragam, kisah lokal justru menjadi harta paling berharga. 4. Pendidikan iklim sejak dini. Kiribati bukan hanya korban, tetapi pelopor dalam hal pendidikan iklim. Anak-anak diajarkan bukan sekadar tentang efek rumah kaca, tetapi bagaimana merasakan perubahan cuaca sebagai bagian dari pengalaman hidup. Mereka belajar mengukur pasang, menjaga air, dan menanam pohon sebagai bagian dari pelajaran harian. Kiribati telah mempraktikkan apa yang selama ini hanya dibahas di seminar, pendidikan yang menyatu dengan realitas. Ini adalah pelajaran besar bagi dunia, bahwa pendidikan masa depan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal koneksi dengan bumi yang sedang sakit. 5. Moralitas global, ketika yang kecil menyuarakan yang besar. Kiribati membalik narasi kekuasaan. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari senjata atau ekonomi, tapi dari keberanian menyuarakan kebenaran. Dalam forum-forum global, suara Kiribati tidak membawa ancaman, tetapi menyentuh nurani. Dan justru karena itu, ia lebih kuat. Dalam dunia yang terlalu sering diatur oleh kepentingan, Kiribati mengajarkan pentingnya kepemimpinan moral. Bahwa di tengah geopolitik yang kompleks, masih ada tempat untuk suara jujur yang mewakili penderitaan nyata. Dunia membutuhkan lebih banyak Kiribati, negara-negara kecil yang bicara dengan nurani besar. 6. Konektivitas dan diaspora, membangun komunitas tanpa batas. Saat masyarakat Kiribati tersebar ke berbagai negara, mereka tidak kehilangan identitas. Justru, diaspora Kiribati menjadi simpul baru dari komunitas global. Mereka terhubung melalui internet, komunitas lokal, dan jejaring solidaritas yang mengatasi batas-batas fisik. Dari sini, Kiribati mengajarkan cara membangun negara yang tidak terikat tanah, tetapi oleh nilai-nilai. Di masa depan, konsep negara virtual bukanlah hal mustahil dan Kiribati adalah pionirnya. 7. Adaptasi berbasis komunitas. Kiribati juga menunjukkan bahwa solusi bukan hanya milik teknokrat. Di banyak pulau, inisiatif lokal muncul, pemurnian air hujan, pertanian hidroponik, pertahanan pantai berbasis tanaman, hingga sistem peringatan dini yang dibuat warga. Mereka membuktikan bahwa pengetahuan lokal dan kearifan tradisional bisa menjadi senjata utama melawan krisis. Adaptasi bukan hanya tugas pemerintah,
tapi juga rakyat. Dan di Kiribati, rakyat telah lama mengambil peran itu dengan tangan mereka sendiri. 8. Harapan sebagai perlawanan. Yang paling dalam dari semua warisan Kiribati adalah harapan. Bukan dalam arti pasif, tapi sebagai sikap aktif untuk terus bertindak, meski dunia tampak tak peduli. Harapan di Kiribati bukan sekadar rasa, tapi pilihan politik, budaya, dan spiritual. Dalam dunia yang mudah sinis dan lelah oleh bencana demi bencana, Kiribati mengingatkan kita bahwa harapan adalah sumber energi. Energi untuk bertahan, untuk menyuarakan, dan untuk membayangkan dunia yang lebih adil. Kiribati mungkin suatu hari akan tenggelam secara fisik. Namun negeri ini telah melampaui batas geografi. Ia telah menjadi simbol, pelajaran, dan semangat bagi umat manusia. Ketika kita bertanya, apa yang bisa dilakukan satu negara kecil untuk mengubah dunia? Kiribati menjawab, segalanya, selama ia bicara dengan hati, bertindak dengan keberanian, dan tidak menyerah pada gelombang apapun. Negeri yang akan hilang ini justru meninggalkan jejak paling abadi. Di tengah Samudra Pasifik, di mana cakrawala bersatu dengan langit dan laut, terdapat negeri yang mungkin suatu hari akan lenyap dari peta dunia. Namun, Kiribati tidak akan pernah benar-benar hilang, karena kisahnya telah ditulis tidak hanya di atas pasir, tetapi di hati manusia. Negeri ini telah melampaui bentuk fisik. Ia telah menjelma menjadi simbol perjuangan manusia dalam menghadapi perubahan zaman, sebuah bentuk perlawanan lembut yang menyuarakan keadilan iklim, solidaritas antar bangsa, dan harkat kemanusiaan. Laut di sekitar Kiribati bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga simbol kontemplasi. Bagi masyarakatnya, ombak tidak selalu berarti ancaman. Ia juga penutur rahasia alam, pembisik sejarah, dan pengingat bahwa segalanya di dunia ini bergerak. Ketika permukaan laut naik dan pulau demi pulau mulai terendam, masyarakat Kiribati tidak kehilangan jati diri. Mereka memandang laut bukan sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari narasi yang lebih besar. Sebuah narasi tentang siklus alam, tentang kesementaraan, dan tentang kekuatan untuk tetap manusiawi dalam perubahan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh polarisasi, pelajaran dari Kiribati sungguh mendalam, bahwa hidup sejati adalah tentang keikhlasan menerima, keberanian untuk berubah, dan kekuatan menjaga nilai meskipun fondasi tanah sendiri goyah. Saat Kiribati bersuara tentang krisis iklim, dunia sempat mendengarkan, tapi tidak segera bertindak. Konferensi demi konferensi, komitmen demi komitmen, namun laut tetap naik, es tetap mencair, dan suhu terus memanas. Kini, ketika gelombang yang dulu hanya menyentuh Kiribati mulai menggenangi kota-kota pesisir di Amerika, Asia, dan Eropa, barulah dunia terbangun. Namun Kiribati tidak pernah menegur dengan marah. Sebaliknya, negeri ini tetap berbicara dengan nada pengingat, bukan penghakiman. Itulah kemuliaan yang jarang, menyuarakan kebenaran tanpa kebencian. Dan itu menjadikan Kiribati bukan hanya guru krisis iklim, tapi guru kemanusiaan. Di Fiji, Selandia Baru, dan tempat-tempat baru tempat diaspora Kiribati bermukim, generasi muda tidak tumbuh sebagai pengungsi, tapi sebagai penjaga warisan. Mereka menulis puisi dalam bahasa Kiribati, membuat dokumenter, mendirikan organisasi, dan melanjutkan doa-doa nenek moyangnya dalam bahasa ibu yang mulai jarang terdengar. Mereka tidak tinggal di atas tanah Kiribati, tapi Kiribati tinggal di dalam mereka. Dunia sering memandang migrasi sebagai akhir, tapi Kiribati menunjukkan bahwa ia adalah awal baru, bahwa identitas tidak hanya hidup di tanah, tapi juga dalam ingatan, dalam cerita, dan dalam perlawanan. Apa yang akan ditinggalkan Kiribati untuk dunia? Bukan batu, bukan emas, bukan monumen, tapi semangat. Semangat bahwa bangsa kecil pun bisa mengguncang kesadaran global. Semangat bahwa kebenaran bisa datang dari tempat paling terpencil. Semangat bahwa harapan bisa tumbuh bahkan dari tanah yang mulai tenggelam. Kiribati memberi dunia pelajaran bahwa kita tidak perlu menjadi besar untuk berarti.
Kita hanya perlu memiliki suara yang jujur dan hati yang teguh. Suatu hari nanti, anak-anak kita mungkin akan membaca tentang Kiribati dalam buku sejarah. Mungkin mereka akan melihatnya di peta interaktif sebagai titik-titik yang pernah ada. Namun bila dunia benar-benar belajar, mereka tidak akan hanya melihat titik itu sebagai tempat, tapi sebagai makna. Negeri ini akan hidup sebagai semangat, sebagai suara kecil yang menggetarkan dunia, sebagai pertanyaan abadi. Apa yang akan kamu lakukan saat waktumu hampir habis? Kiribati menjawabnya dengan tenang, kami memilih untuk tidak tenggelam tanpa arti. Dalam banyak keyakinan kuno, tanah hilang bukan berarti akhir. Ia berubah menjadi legenda, menjadi cahaya, menjadi pedoman. Kiribati adalah negeri yang sedang berubah menjadi cahaya. Dan selama cahaya itu dijaga, selama kisah itu diceritakan, selama kita tidak melupakan bahwa di tengah Samudra Pasifik pernah berdiri sebuah bangsa yang melawan gelombang dengan doa dan harapan, maka Kiribati tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan selalu tinggal di tempat yang paling penting, hati umat manusia. Kiribati mungkin akan menghilang dari peta dunia, tapi bukan dari hati kita. Negeri kecil ini telah mengajarkan arti harapan, perjuangan, dan keberanian menghadapi gelombang perubahan. Jika kisah Kiribati menggugahmu, bantu sebarkan suara mereka. Like, komen, share, subscribe untuk cerita mendalam lainnya tentang dunia yang sedang berubah. Kita tidak bisa menyelamatkan dunia sendirian, tapi kita bisa mulai dari satu kisah, satu langkah, satu klik. Sampai jumpa di video berikutnya.